Saya sampaikan begitu. Nah, di dalam rancangan undang-undang itu tidak ada seperti itu. Nah, langsung juga gitu. Salah satu anggota DPR yang saya tahu itu berasal dari partai yang berbasis Islam itu langsung menolaknya dengan narasi semacam Ya, itu. penolakan Gitu. kita bukan negara Islam. Ya, Dan kemudian seolah-olah negara boleh. Islam itu seolah-olah boleh. Atau saya ingin mengkaitkan seolah-olah negara Islam itu salah gitu kan. Nah, ya. Bagaimana menurut Ustaz Ismail? Apakah Ya, salah kalau negeri ini menjadi negara Islam? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik dari buku Ustadz Ismail Susanto ya, Tapak Dakwah, yang sebelumnya juga pernah kita bahas. Kali ini saya tertarik dengan judul Basis Ideologi dan Teologi ya. Ustadz Ismail di sini menulis bahwa ketidakjelasan basis ideologi ini memunculkan banyak persoalan yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pembuatan undang-undang negeri ini. Misalkan dalam rancangan undang-undang keamanan nasional yang disebutkan dalam buku ini, apa yang menjadi ukuran ancaman keamanan nasional tersebut? Demikian juga contoh lain adalah ketika pembuatan rancangan undang-undang anti pornografi atau rancangan undang-undang pornografi. Ini juga ada ketidakjelasan basis ideologi atau basis teologi yang menyebabkan banyak persoalan di sana. Untuk itu kita akan mendiskusikan dalam hal ini sejauh mana kebutuhan basis teologi atau basis ideologi dalam membahas undang-undang atau membuat kebijakan. Assalamualaikum Ustaz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz Ismail, sejauh mana kepentingan basis ideologi dan basis teologi ya ketika membuat kebijakan termasuk dalam menyusun undang-undang ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basis teologi ini mutlak harus ada. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ini sangat penting. Saya ingin langsung kepada contoh tadi itu. Ketika dulu disusun undang-undang anti pornografi yang kemudian antinya itu dirubah menjadi undang-undang pornografi. Itu undang-undang prosesnya sampai disahkan itu memerlukan waktu yang sangat lama. Kalau tidak salah ingat saya itu lebih dari 11 tahun. Bayangkan satu undang-undang sampai segitu lamanya. Dan di antara yang memakan waktu sebegitu lama itu soal definisi. Gitu. Apa sih yang dimaksud dengan porno di situ? Gitu. Kenapa tidak segera bisa didapat definisi? Nah itu justru di situ letak masalahnya. Mengapa? Karena tidak ada basis teologis. Karena porno dan pornografi itu menyangkut soal ukuran-ukuran yang terkait dengan religiusitas, dan ketika religiusitas pasti terkait dengan keyakinan gitu. Bagi seorang muslim ukuran pornografi itu sangat jelas, yaitu apa saja yang menampakkan aurat. Aurat itu apa? Itu juga jelas, seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Memang ada ikhtilaf apakah muka itu aurat atau tidak. Tetapi selain muka dan telapak tangan itu sepakat bahwa itu adalah aurat. Itu. Jika kita memegang kriteria ini, itu kita mendapatkan batasan yang sangat jelas bahwa yang disebut aurat itu adalah seluruh muka, seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan untuk perempuan. Sementara untuk laki-laki itu ada antara pusar dan lutut itu. Jadi sangat jelas. Karena itu apa pornografi adalah apa saja yang menampakkan aurat. Nah, gitu. Selesai kan gitu. Jadi kalau disebut
diperlukan undang-undang anti pornografi berarti anti menampakkan aurat. Tapi itu kan perspektif teologis Islam itu. Sesuatu yang bisa sangat berbeda dengan teologi lain. Ya, sebutlah misalnya agama, mohon maaf ini kalau saya keliru, itu Hindu gitu. Itu justru beberapa bagian dari tubuh itu memang boleh dinampakkan atau harus dinampakkan ketika mereka ada di dalam prosesi ibadah mereka gitu. Seperti yang juga kita lihat di bahasa ini. Misalnya kalau bahasa Jawanya memakai kemben gitu yang menampakkan bagian dari bahu gitu dan ke atas itu. Bagi mereka itu bukan satu pornografi. Bahkan relief di candi itu juga ada menampakkan bagian-bagian kelamin. Itu bagi mereka itu bukan porno. Coba bayangkan bagaimana pandangan teologi yang seperti ini menyangkut satu perkara itu bisa dirujukkan. Saya katakan dia tidak akan pernah bisa dirujukkan. Mengapa? Karena ketika kita itu menggunakan basis teologi A, pasti tidak cocok dengan B. Ya, katakanlah yang Hindu tadi dengan Islam tidak cocok. Tapi kalau menggunakan basis teologi Islam ini tidak cocok gitu. Nah karena itulah maka basis teologi itu penting. Basis teologi itu apa? Basis teologi itu ya dikembalikan kepada teologi masing-masing gitu. Yang disebut dengan pornografi itu apa gitu. Nah disitulah satu kelemahan yang sangat mendasar dari undang-undang yang ada ini. Karenanya kemudian kita lihat hasilnya sekarang ini undang-undang pornografi itu undang-undang yang sangat minimalis. Yang disebut porno adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkelaminan. Nah gitu. Bayang nggak itu perkawinan itu kan sesuatu yang sudah istilahnya sudah minimalis gitu. Kalau bukan itu sudah tidak ada sisa lagi gitu. Jadi itu titik yang sudah sangat dalam sebenarnya. Padahal sebelum itu kan bagian-bagian yang juga memiliki sensualitas yang juga bisa mengundang pandangan negatif terhadap orang lain gitu. Tapi itu tidak dipandang sebagai porno. Nah, gitu. yang jadi masalah itu kan ketika ada yang mengatakan pandangan teologisnya harus Islam. Yeah. Kemudian pihak lain mengatakan kita ini bukan negara Islam. Yeah. Bagaimana menjawab hal ini? Iya. Sebenarnya waktu itu saya sudah pernah menyampaikan pada saat hearing mengenai RUU anti pornografi itu. Bahwa kalau itu dikembalikan kepada basis teologi masing-masing itu sebenarnya selesai gitu. Selesai. Mengapa? Karena urusan pakaian itu memang urusan terkait dengan kepercayaan. Gitu. Kalau dalam pandangan Islam kan juga begitu, bahwa ini terkait dengan kepercayaan atau terkait dengan akidah, sebagaimana juga makanan gitu. Hanya kalau dalam kehidupan Islam itu mereka-mereka yang non Muslim itu dia harus mengikuti apa yang disebut kesopanan umum gitu. Tapi ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi orang Islam saja. Nah, jadi sebenarnya itu tidak ada soal gitu, tidak ada masalah. Cuma kan selalu saja segala bentuk pendekatan agama di negeri ini itu belum apa-apa, itu sudah langsung ditembak dengan narasi yang pasti berbau politis. Gitu. Bahwa ini bukan negara Islam misalnya kayak gitu. Sama sebagaimana dulu ketika undang-undang zakat dibahas itu. Saya pernah sampaikan bahwa zakat itu kewajiban yang sifatnya imperatif gitu. Jadi dia bukan opsional, tapi dia obligatory, jadi wajib. Bukankah Allah sendiri mengatakan khudh min amwalihim kan itu, ambil. Jadi dia tidak boleh sukarela, dia harus menjadi bagian yang diwajibkan kepada mereka yang punya kewajiban untuk membayar zakat. Saya sampaikan begitu. Nah, di dalam rancangan undang-undang itu tidak ada seperti itu. Nah, langsung juga gitu. Salah satu anggota DPR yang saya tahu itu berasal dari partai yang berbasis Islam itu langsung menolaknya dengan narasi semacam itu. Penolakan gitu. Kita bukan negara Islam. Ya. Dan kemudian seolah-olah negara Islam itu seolah-olah boleh. Atau saya ingin mengkaitkan seolah-olah negara Islam itu salah gitu kan. Nah, ya. Bagaimana menurut Ustaz Ismail? Apakah salah kalau negeri ini menjadi negara Islam? Ya,
justru di situ. Jadi ada dua masalah di situ. Yang pertama, apakah salah? Mestinya tidak salah. Jika ada negara sekuler, bahkan ada negara komunis, kan ada kan negara komunis, negara sekuler. Kenapa negara Islam tidak boleh kan gitu? Negara Eh, Islam itu kan maksudnya negara yang berdasarkan Islam, iya, yang diatur berdasarkan iya, syariat Islam. itu. Apa salahnya Nah dengan iya, itu? maka itu yang jadi soal. Kemudian yang kedua, ketika ada aturan yang bersumber dari Islam, kenapa ditolak? Apakah itu salah aturan itu gitu? Kan enggak sebenarnya kalau dikaji gitu. Tapi kenapa kemudian buru-buru ditolak dengan narasi negara Islam? Jadi ada dua soal di situ gitu. Nah ini situasi politik yang saya kira tidak sehat, sangat tidak sehat, apalagi kalau itu disampaikan oleh orang Islam sendiri gitu. Yang membuat akhirnya banyak sekali masalah di negeri ini yang enggak terselesaikan dengan baik gitu. Kalau terakhir Ustaz, Ya, kalau kita sebagai seorang Muslim, ya, kenapa negara ini harus diatur berdasarkan Islam? ya. Gini, ini argumen enteng-entengan ya. Kalau kita ini boleh menjadi seorang Muslim, ya, atau orang Islam, lalu kita boleh membentuk keluarga Islam, lalu kita boleh punya sekolah Islam, ekonomi Islam, ya, perusahaan atau bank Islam, ya. Kenapa begitu sampai politik tidak boleh ada negara Islam, ya kan? Kan itu sesuatu yang sebenarnya eh, absurd itu. Bagi kita seorang Muslim, kita Islam itu dari bangun tidur, ya, bangun rumah tangga, bangun perusahaan, bangun sekolah itu Islam terus, dan bangun negara juga Islam. Gitu. Karena Islam itu Islam itu eh, dia itu soleh likuli zaman likuli makan, nah gitu. Dia itu tepat untuk setiap waktu dan tempat untuk seluruh urusan. Kita ini Muslim di seluruh perkara. Kita tidak bisa Muslim dalam sholat tapi tidak Muslim dalam bisnis. Kita Muslim di masjid tapi tidak Muslim di pasar atau di gedung parlemen itu. Kita Muslim di seluruh keadaan. Karena itulah maka bagi seorang Muslim itu tidak ada tempat untuk dia itu tidak Islam atau tidak terikat kepada Islam atau tidak terikat kepada aturan Islam. Nah, gitu. Disitulah maka jika kita ini Islam dalam kehidupan pribadi, kita Islam juga dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di situ poinnya gitu. Karena kita ingin semua aspek ini menjadi bagian tak terpisahkan dari misi ibadah itu. Nah, itu yang nilai paling tinggi dari seorang Muslim mestinya disadari, karena kita ini hidup tak lain memang untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaan terakhir Ustaz, apakah kalau Indonesia ini berdasarkan Islam akan menyelesaikan persoalan? Ada dua. Yang pertama, kita bisa mengkajinya secara objektif. Ya, misalnya bagaimana sih Islam mengatur ekonomi? Nah, itu kan kita bisa kaji. Apa sih prinsip-prinsip ekonomi Islam bisa kita kaji secara objektif. Dan sudah banyak telaah soal itu, yang itu juga dilakukan oleh orang-orang non-Muslim. Bahwa riba misalnya itu sebagai sumber labilitas ekonomi, bukan sumber stabilitas. Dia sumber juga ketidakadilan dan ketimpangan itu. Dan Islam sangat melarang atau sangat anti terhadap ekonomi di bawah itu. Nah, ini kan bisa dikaji. Contoh yang lainnya, bagaimana ekonomi Islam itu mengatur pengelolaan sumber daya alam. Nah, kita katakan bahwa sumber daya alam itu jumlah yang sangat banyak itu adalah milik masyarakat, milik publik. Karenanya harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Itu kan bisa dikaji gitu. Itu satu. Karenanya mestinya dibuka ruang telahan, ruang diskusi terhadap soal-soal yang memang bersumber dari gagasan Islam ini atau syariah ini dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang Muslim tentu yakin bahwa pasti akan bisa menyelesaikan. Apakah keyakinan itu rasional? Rasional, sebagaimana juga kita ini kalau naik pesawat, kenapa kita bisa tenang? Coba. Padahal kita itu tak pernah tahu pilotnya. Pilotnya itu bisa apa enggak itu enggak pernah tahu dan kita enggak pernah ngecek. Tapi tenang kita.
Mengapa? Karena percaya bahwa pilot itu akan. Nah, kalau kepada pilot yang udah banyak bukti dia kadang salah ini segala macam itu saja kita ini percaya dan bisa tenang. Kenapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini kita tidak bisa yakin bahwa ini bisa menyelesaikan masalah. Jadi ini persoalan keimanan. Persoalan keyakinan, tapi itu keyakinan yang rasional. Rasional bisa gitu. diuji bahwa ini akan memberikan kebaikan pada masyarakat. Iya, gitu ya. Kembali kepada yang pertama tadi. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang pentingnya basis ideologi dan sekaligus teologi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di negeri ini. Dan teologi itu pilihannya adalah Islam, karena Islam adalah ajaran agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebaikan pada seluruh umat manusia, dan kalau kita mengimani Islam itu akan memberikan kebaikan pada kita dan seluruh umat manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.